Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sudah masuk di tema 2 ya, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sekarang mari kita tonton bareng-bareng penjelasan dari Bu Guru. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Lalu informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapat informasi penting, kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran. Mari kita temukan informasi penting dari teks ini. Peta pikiran Dayu dan ikan mas. Dari pertanyaan Dayu dan ikan mas ini, mari kita temukan informasi penting dari teks ini. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Kita lihat di teks informasi penting berikut ini ya. Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Pertanyaan kedua, di mana ikan hias dipelihara? Kita lihat informasi penting dari teks ini. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Selanjutnya, kapan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Kita lihat teks penting ini. Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Kita lihat informasi penting dari teks ini ya. Akuarium dibersihkan yaitu setiap seminggu sekali. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Kita lihat informasi teks ini. Yang dilihat Dayu saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, anak-anak jangan lupa ya, gunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks. Kalian juga bisa ya membuat kata tanya dengan bahasa kalian sendiri. Jangan lupa dengan menggunakan kata tanya tadi. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Hewan yang akan kita bahas adalah sebagai berikut: cacing tanah, serangga, ikan, amfibi atau katak, reptil, burung, mamalia. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit, serangga bernafas dengan trakea, ikan bernafas dengan insang. Selanjutnya, hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidupnya di dua alam. Contohnya adalah katak. Katak saat masih berudu bernafas dengan insang.
Saat dewasa, katak menggunakan paru-paru dan kulitnya untuk bernafas. Selanjutnya, reptilia. Reptilia bernafas dengan paru-paru. Burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Selanjutnya, mamalia. Mamalia bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu hewan berikut ini ya. Yang pertama, alat sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing mempunyai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel mengalir ke trakea lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan ingsan. Ingsan berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kita perhatikan tanda panah berikut. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan saat mulut ikan menutup dan tutup ingsan membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Selanjutnya, alat pernafasan pada hewan amfibi. Contohnya katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, selanjutnya kita bahas alat pernafasan. Sistem pernafasan pada reptil. Reptil bernafas dengan paru-paru. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, masuk ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkumbang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya sistem pernafasan pada burung. Sistem pernafasan pada burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru-paru sebelah atas. Kita lihat gambar itu ya. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara.
Selanjutnya, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembus dari kantong udara ke paru-paru. Selanjutnya, kita bahas lagi sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat, kambing, contohnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda, dan mamalia air, contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat di atas hidung, pangkal tenggorokan, belakang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar pernafasan kuda berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, tugas kalian tuliskan apa perbedaan pernafasan ikan, katak, ular, burung, sapi, dan lumba-lumba. Tulis sesuai yang Bu Ida jelaskan tadi ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.